harus lakukan adalah perkenalkan alatnya, siapkan alatnya ya. Siapkan alat, kemudian siapkan diri, siapkan pasien. Yang pertama itu kita harus siapkan alat. Apa aja alat yang kita butuhkan di sini ya kan? Nah ini ada bak instrumen berisi ada gunting perban, gunting plester, kemudian pinset anatomis. Ya, ini namanya pinset anatomis. Ini adalah pinset anatomis dan ini pinset chirurgis. Ya, ini pinset chirurgis. Nah bedanya dengan pinset antara pinset anatomis dan chirurgis, jadi kalau si chirurgis dia bergigi, dia seperti bergigi. Jadi fungsinya untuk supaya tidak licin dan jaringan yang akan kita ambil itu lebih mudah. Ya. Nah selanjutnya ada bengkok ya, ada bengkok, kemudian ada kapas alkohol. Ya ini fungsinya nanti untuk selanjutnya ada diskusi tangan, hendra. Nah yang perlu kita siapkan adalah ini, ya. Perlak pengalas untuk pada saat kita melakukan perawatan luka, perlak bolong seperti ini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyapa klien dengan ramah, memperkenalkan diri ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Kartika, bidan yang bertugas pada hari ini. Jadi Ibu 3 hari yang lalu baru selesai SC ya Bu ya, dan sekarang ingin ganti balutan ya untuk kita cek dulu ya Bu lukanya Bu ya. Barangkali ada mungkin tanda-tanda infeksi ataupun lukanya udah kering, nanti akan kita lihat dulu. Kemudian kita akan ganti balutannya ya Bu ya. Apakah Ibu setuju? Setuju. Nah, nanti pada saat saya akan terasa agak sakit, boleh komunikasikan ke saya ya Bu ya. Baik. Nah, persilahkanlah pasien yang untuk berbaring di tempat tidur ya. Atur posisi klien senyaman mungkin ya. Tanyakan ibunya apakah ibunya merasa posisi sudah nyaman atau mungkin ada yang mengganjal ya, silakan sambil berkomunikasi ketika kita melakukan menghandle pasien ya. Nah selanjutnya adalah pasang perlak di daerah yang akan kita lakukan perawatan ya. Permisi ya Bu ya, saya buka sedikit ya Bu perutnya ya. Nah kita pasang dulu. Pasang dulu perlak. Nah ini fungsinya sebagai apa? Supaya nanti pada saat kita melakukan tindakan ini nggak melebar kemana-mana gitu ya. Cukup di bagian yang akan kita lakukan pemeriksaan yang harus kita prioritaskan. Gunakan APD ya. Kita harus gunakan APD. APD itu apa aja? Head to Kepala, kacamata, masker, handscoon, sepatu tertutup ya. Oke, selanjutnya anggap saya sudah pakai semua ya. Ya, jadi nanti ujian kita menggunakan semua. Selanjutnya adalah cuci tangan 6 langkah. Bagaimana cara cuci tangan 6 langkah? Boleh disorot ke teman-teman di saya. Oke, cara pertama ya, telapak tangan. Kemudian kemudian sela-sela jari, kemudian ini ya mengunci ya. Selanjutnya adalah ibu, jempol dan kuku. Nah selanjutnya setelah kita melakukan cuci tangan ini kita pakai handscoon kayak seperti ini kondisinya. Nah ketika kita akan membuka perban ataupun plesternya ini kita harus balurkan kapas alkohol ini ke masing-masing plester ya yang dirasa terlalu lengket. Ini nanti kadar alkoholnya ini dia akan membuat plester ini terkelupas ya. Nah setelah dirasa sudah terkelupas, ambil dari sini dulu, jangan dari sini ya. Ambil posisi yang terjauh dari pasien ini, kemudian tarik perlahan-lahan. Maaf, apakah sakit Bu? Iya tidak ya. Jadi ditarik sudah. Nah ini akan kita letakkan di bengkok. Nah selanjutnya adalah kaji luka ya. Kaji dulu lukanya dengan cara inspeksi ya. Kita harus ketahui tanda untuk melakukan pemeriksaan
lagi? Palpasi, ya. Jadi di sini kita hanya melakukan 2 teknik saja, yaitu inspeksi dan juga palpasi. Ya. Nah, kita akan lihat dulu nih lukanya ya. Lukanya apakah sudah menyebut sempurna, apakah kering, berarti itu tanda-tanda pasiennya sudah sembuh, ya sudah sembuh. Nah, kalau dia lukanya mengeluarkan cairan khas dari luka tersebut ataupun darah atau mungkin nanah ya, kemudian kulitnya kemerah-merahan, itu kemungkinan terjadi tanda-tanda infeksi. Nah, itu harus kita kaji dulu ya, sejauh apa kondisi luka pasien kita saat ini. Nah, ketika kita sudah mengkaji, maka kita harus menekan, jangan tekan dulu. Kita harus kaji, kemudian tekan dulu jika ada, ya kan, di bagian-bagian yang kita anggap tadi bermasalah. Kemudian setelah cairan-cairan ini keluar, dirasa sudah ada, kita bersihkan dengan kasa yang bersih dulu ya. Ingat ya, ini di daftar pilih tidak ada kalimat kasa yang bersih. Kita bersihkan dengan kasa dulu ya. Ini lagi pinsetnya. Ya, ini harus dirapikan nanti ya. Kita bersihkan dengan kasa ya, dengan cara dari yang daerah kontaminasi yang tidak terkontaminasi ya, artinya dari luar kulit ke dalam kulit ya. Nah, kita bersihkan. Sudah. Setelah pusnya ataupun nanahnya sudah hilang ya, kenapa kita harus menggunakan kasa kering dulu ya, supaya pada saat kita melakukan pencucian luka cairan ya, caranya seperti apa? Ya, ini kita basahi ya, kita basahi kasanya. Jika dirasa sudah agak lembab, agak basah, ini supaya tidak terlalu basah kita peras ya, atau kita cukup seperti ini supaya tidak terlalu basah ya. Ini harus kita buat dia menjadi lembab. Oke. Nah, jika dirasa lukanya terlalu kotor, ini bisa kita balurkan ini ya, kita bisa cucikan seperti ini ya. Dan kalau ini kan sudah saya bersihkan tadi, jadi saya cukup membersihkan seperti ini ya. Bersihkan dari daerah yang tidak terkontaminasi ke daerah yang terkontaminasi. Dengan cara kita tek-tek aja, itu nggak perlu seperti yang tadi di putar-putar gitu ya. Ini kita tek aja, ini karena nggak rapi, ini harusnya rapi kasarnya. Ini kita tek-tek gini aja ya. Oke, di tap-tap sudah selesai. Kita harus balurkan antiseptik ya. Antiseptik, celupkan kasanya ke dalam betadin ya. Betadin yang ada betadinnya dicelupin. Ini nanti jangan dicelupin beneran ya, biar supaya kasanya pakai. Sorry ya. Terus inilah ya, dibalurkan betadin ini yang sudah ada tadi. Sesudah itu kita tutup mukanya ya. Sudah tutup muka dengan kasa yang baru ya. Maaf tadi setelah saya lupa. Setelah kita melakukan penekanan, selanjutnya setelah itu kita akan pasang perban yang baru ya. Pasang perban yang baru. Ya. Oke, kita tutup. Sudah selesai. Kemudian rapikan pasien, ya, rapikan pasien, singkirkan semua yang ada di pasien, tutup dia. Kemudian beritahukan kepada pasiennya bahwasanya penggantian bantal luka post SC sudah selesai kita lakukan. Dan jika suatu hari ada kendala atau besok mungkin ibu merasa tidak nyaman, ada perasaan demam, kemudian daerah yang di sekitar luka itu bernanah, berdarah ataupun merah banget, bisa konsultasi lagi ke bidan ataupun dokter ya.
kemudian kita cuci tangan, dan catat hasil yang sudah kita dapatkan, didokumentasikan. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa cukup jelas ya. Jelas ya? Jelas Bu. Ya. Yang kloter 2 silahkan ke Bu Jenny. Udah saya.